Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Merliana Febrian, kelas 3B Tadris Matematika UIN STS Jambi, dengan NIM 208200003. Pada video ini, saya akan membahas tentang transformasi matematika. Yuk simak baik-baik videonya ya. Transformasi. Pada transformasi ini yang akan kita bahas yaitu ada dua hal. Yang pertama, definisi transformasi, atau transformasi ini adalah suatu perubahan posisi atau perpindahan dari posisi awal x, y menjadi x aksen, y aksen. Dan yang kedua yaitu macam-macam transformasi. Transformasi dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama, translasi atau pergeseran. Yang kedua, refleksi atau pencerminan. Yang ketiga, dilatasi atau perkalian. Dan yang terakhir, rotasi atau perputaran. Baiklah, kita masuk pada transformasi yang pertama, yaitu translasi atau pergeseran, yang artinya adalah perpindahan suatu objek karena adanya pergeseran. Pergeserannya ini dipengaruhi oleh vektor a, b, yang mana jika ada titik awal px, y, dia ditranslasi oleh vektor a, b, maka hasil bayangannya atau p aksennya yaitu x ditambah a, y ditambah b, atau bisa dilihat ya pada rumus seperti ini. Titik awalnya ditranslasi oleh vektor a, b, maka hasilnya ini. Nah, untuk lebih lanjut, kita memahami materi ini, kita lanjut pada contoh soalnya ya. Misal, titik a 2,3 ditranslasi oleh vektor 4,-2, berapakah nilai a aksennya? Jadi, jika a 2,3 ditranslasi oleh vektor 4,-2, maka a aksennya yaitu 2 ditambah 4, 3 ditambah minus 2, maka hasil bayangannya atau a aksennya yaitu 6,1. Baiklah, kita lanjut pada transformasi berikutnya yaitu refleksi atau pencerminan. Pada refleksi atau pencerminan ini, jarak suatu objek ke cermin harus sama dengan jarak cermin ke bayangannya, yang mana bisa dilihat pada gambar. Di sini ada suatu objek atau benda segitiga ABC berada sebelah sini, dia dicerminkan terhadap sumbu Y, maka hasil bayangannya berada di sini, A aksen, B aksen, dan C aksennya. Dan jarak objek ini ke cermin sama dari cermin ke si bayangannya. Seperti ini ya, A satu satuan ke cermin, dan dari cermin ke A aksennya juga satu satuan. Begitupun dengan B aksen, dan C aksennya. Dan rumus pada pencerminan ini seperti ini ya. Jika dia P, A, B dicerminkan terhadap sumbu X, sumbu Y, pusat 0,0 garis Y sama dengan X, garis Y sama dengan min X, garis X sama dengan H, garis Y sama dengan K, dan pada titik X, Y ini merupakan P aksennya atau hasil bayangannya. Bisa dilihat sendiri ya teman-teman rumus-rumus bayangan ini. Nah, untuk lebih memahaminya, saya akan membuktikan rumus-rumus ini pada contoh soal. Misal titik P 3,2 kemudian direfleksikan oleh semua rumus pencerminan, maka berapakah titik bayangannya serta buktikan dengan gambar pada bidang kartesius. Nah, di sini saya sudah mencari dari terhadap sumbu X sampai pada titik X, Y berdasarkan rumus ini ya teman-teman. Nah, di sini kan ada garis X sama dengan H, garis Y sama dengan K, dan titik X, Y. Nah, di sini hanya saya misalkan 2, K-nya saya misalkan 1, dan titik X, Y-nya itu saya misalkan 1,2. Nah, yang pertama, terhadap sumbu X itu titik awalnya P 3,2, hasil bayangannya itu 3,-2. Jadi kita misalkan cerminnya ini berada di sumbu X ini, titiknya berada pada 3,2 di sini, kemudian dia dicerminkan, maka hasil bayangannya berada di sini. P aksennya 3,-2. Nah, kemudian yang kedua terhadap sumbu Y, berarti cerminnya berada di sini. Jika titik awal P 3,2 di sini, maka hasil bayangannya akan di sini atau P aksennya yaitu -3,2. Nah, kemudian yang ketiga yaitu pusat 0,0 berarti di sini ya teman-teman. Nah, kita ambil garis, kita misalkan garis ini merupakan cerminnya karena dia titik awalnya P 3,2 di sini, maka hasil pencerminannya akan ada di sini atau P aksennya yaitu
min 3, min 2. Oke, kita lanjutkan. Berikutnya yaitu terhadap garis Y sama dengan X, garis Y sama dengan min X. Yang mana di sini saya sudah mencarinya ya. Ini garis ini saya misalkan cermin, yaitu cermin garis Y sama dengan X. Jika dia titik awalnya P 3,2 di sini, maka hasil bayangannya di sini, atau P aksennya 2,3 berdasarkan rumus ya semua teman-teman. Nah, kemudian ada garis ini, kita misalkan cermin Y sama dengan min X. Jika dia titik awalnya P 3,2 di sini, maka hasil bayangannya akan ada di sini. Ya. Atau P aksennya min 2, min 3. Lanjut pada cermin Y sama dengan 1 dan X sama dengan 2. Nah, kita misalkan garis ini merupakan cermin Y sama dengan 1. Ya, ini Y-nya 1. Nah, jika dia titik awalnya di sini, P 3,2, maka hasil bayangannya akan ada di sini, atau P aksennya 3,0. Nah, begitupun dengan cermin X sama dengan 2. Di sini kan 2 ya, X-nya 2, ini cerminnya. Jika dia titik awalnya P 3,2, maka hasil bayangannya P aksennya yaitu 1,2, atau di sini ya teman-teman. Nah, yang selanjutnya yaitu ada garis X, Y, yang saya misalkan garisnya titiknya yaitu 1,2, maka garis ini merupakan cerminnya. Nah, jika dia titik awalnya di sini nih, P 3,2, maka hasil bayangannya akan di sini, P aksennya min 1,2, dan jarak dari sini ke sini, ini cerminnya sama dengan dari cermin ini ke sini. Ya teman-teman, sampai sini semoga bisa dipahami. Transformasi berikutnya yaitu dilatasi atau perkalian, yang artinya adalah perpindahan suatu objek karena adanya perkalian. Dilatasi ini berpusat pada 0,0 dengan skalar K. Skalar K ini mempengaruhi suatu pembesaran suatu objeknya. Adapun rumus dari dilatasi ini yaitu PA, B dilatasi oleh pusat 0,0 dengan skalar K, maka hasil bayangannya atau P aksennya yaitu A dikali K, B dikali K. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk pada contoh soal. Tentukan bayangan dari segitiga ABC dengan titik A 3,1, B 2,2, dan C 1,2 jika dilatasi oleh pusat 0,0 dengan skalar 2. Nah, ini merupakan hasil dilatasi yang berpusat pada 0,0 dengan skalar 2. Jadi jika A-nya 3,1 dilatasi, maka A-nya yaitu 6,2. B-nya 2,2, maka B aksennya 4,4. C-nya 1,2, maka C aksennya 2,4. Karena ini masing-masing dari titik awal ini dikalikan dengan 2, hasilnya ini ya teman-teman. Nah, adapun gambarnya seperti ini. Titik awalnya atau segitiga awalnya yaitu A 3,1, B 2,2, C 1,2 berada di sini. Kemudian didilatasi pada pusat 0,0 dengan skalar 2, maka dia diperbesar 2 kalinya, atau gambar segitiganya menjadi seperti ini ya. Dengan A aksennya 6,2, B aksennya 4,4, dan C aksennya 2,4. Nah, selanjutnya ada yang terakhir yaitu rotasi atau perputaran, yang artinya adalah perputaran suatu objek sejauh θ dengan pusat 0,0. Dan rotasi ini dibagi menjadi dua, ada yang searah jarum jam dan berlawanan jarum jam. Yang searah jarum jam ini disebut arah negatif dengan θ-nya juga bernilai negatif, dan rotasi yang berlawanan jarum jam ini disebut arah positif dengan θ-nya juga bernilai positif. Adapun gambarnya seperti ini merupakan rotasi yang searah jarum jam sejauh θ. Yang ini merupakan rotasi berlawanan arah jarum jam sejauh θ. Adapun rumus dari rotasi yaitu sebagai berikut. Nah, jika dia titik awal P, A, B, ini semua dirotasikan terhadap pusat 0,0. Yang pertama positif 90 derajat atau 90 derajat berlawanan arah jarum jam, dan negatif 270 derajat atau 270 derajat ke arah jarum jam, maka hasil bayangannya P aksennya min B, A. Kemudian, jika dia negatif 90 derajat dan positif 270 derajat, berarti ini 90 derajat ke arah jarum jam dan 270 derajat berlawanan jarum jam,
maka P aksennya B, min A. Kemudian, jika dia plus minus 180 derajat atau 180 derajat berlawanan arah jarum jam atau searah jarum jam, maka P aksennya min A, min B. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk pada contoh soal ya. Nah, contoh soalnya yaitu misalkan titik P 2,3 kemudian dirotasikan 90 derajat berlawanan arah jarum jam, 180 derajat berlawanan jarum jam, dan 90 derajat searah jarum jam. Tentukan hasil rotasinya dan buktikan dengan gambar pada bidang kartesius. Nah, di sini yang pertama yaitu titik P 2,3 dirotasi pada pusat 0,0 90 derajat berlawanan arah jarum jam, maka dia positif 90 derajat. Maka P aksennya yaitu min 3,2 berdasarkan rumus ini ya. Kemudian dia P-nya 2,3, kemudian 180 berlawanan arah jarum jam, maka P aksennya min 2, min 3 sesuai rumus. Dan ini juga P 2,3 dirotasi 90 derajat searah jarum jam, yaitu P aksennya 3, min 2 sama berdasarkan rumus juga. Nah, di sini kita gambar pada bidang kartesiusnya ya. Jika dia titik awalnya di sini 2,3, kemudian dirotasikan 90 derajat berlawanan arah jarum jam, maka berada di sini. P aksennya min 3,2. Kita tarik garis ya seperti ini. Dia akan membentuk sudut siku-siku atau 90 derajat dan dia dari sini ke sini maka berlawanan arah. Jadi kalau digambarkan seperti ini ya. Nah, kita lanjut yang berikutnya. Dirotasi 180 derajat berlawanan arah jarum jam. Jika dia titik awalnya di sini, P-nya 2,3, ya kan? Nah, dia dirotasikan P aksennya ada di sini, min 2, min 3. Oke, nah kita tarik lagi garis, ini membentuk sudut 180 derajat atau tetanya 180 derajat. Nah, dia arahnya ke sini atau berlawanan arah jarum jam. Oke ya, kita lanjut. Jika dia P-nya 2,3, dirotasikan 90 derajat searah jarum jam, maka hasilnya ada di sini. P aksennya 3, min 2. Kita tarik garis lagi. Dari sini ke sini, ini akan membentuk sudut siku-siku 90 derajat dan arahnya yaitu searah jarum jam ke sini ya. Jadi benar kalau misalnya ini dirotasikan searah jarum jam, jauh tetanya 90 derajat. Oke, sampai sini bisa dipahami. Nah, alhamdulillah materi tentang transformasi matematika ini sudah selesai. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.